bisa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Andika, NPM 22082631, dari kelas C dan juga dari angkatan 2022. Jadi saya membuat video dengan maksud ialah mengumpulkan tugas remediasi, yaitu remed di blok muskuloskeletal, yang mana judul, tema, dan juga penyakit yang saya ambil adalah osteoartritis. Jadi osteoartritis sendiri, menurut definisinya, ialah penyakit sendi degeneratif dan juga adanya riwayat rusak tulang rawan sendi. Penyakit osteoartritis adalah suatu penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan progresif pada tulang rawan sendi, pertumbuhan tulang baru di tepi sendi atau osteofit, dan juga adanya penyempitan celah sendi atau artritis, serta perubahan pada tulang subkondral. Osteoartritis merupakan bentuk artritis yang paling umum, sering menyerang sendi yang menopang berat badan, dan juga adanya dan berat badan seperti lutut, pinggul, tangan, dan juga tulang belakang. Jadi etiologinya terbagi menjadi dua, yaitu ada OA primer dan OA sekunder. Yang mana OA primer sendiri berkaitan dengan proses penuaan dan penggunaan sendi secara berulang tanpa penyebab yang jelas. Yang juga OA sekunder disebabkan oleh faktor-faktor seperti trauma, kelainan, bentuk sendi, bawaan, dan juga penyakit metabolik misalnya hemochromatosis. Terus adanya juga infeksi atau peradangan kronis. Faktor risikonya biasanya usia lanjut. Biasanya dia datang di usia yang udah 50 tahun ke atas ataupun 55 tahun ke atas. Jenis kelaminnya biasanya sering sekali menyerang pada wanita. Terus obesitas, riwayat cedera sendi akibat fisik berat secara berulang atau pekerjaan atau eh, manual manual labor, riwayat keluarga dengan osteoartritis, kelainan bentuk tulang atau sendi. Jadi di sini ada patofisiologisnya, yang mana patofisiologis dari OA sendiri itu adalah kerusakan tulang rawan artikular menyebabkan permukaan sendi menjadi kasar. Hal ini memicu reaksi inflamasi ringan dan pertumbuhan osteofit. Akibatnya, sendi menjadi nyeri, kaku, dan fungsinya menurun. Tulang subkondral mengalami sklerosis dan dapat terbentuk kista di dalam tulang. Gejala klinisnya yang bisa kita lihat adalah nyeri sendi, terutama saat aktivitas, kaku sendi, terutama setelah istirahat, biasanya 30 menit, dan juga biasanya di pagi hari. Penurunan fleksibilitas atau rentang gerak, pembengkakan ringan, adanya bunyi klik atau krepitasi, dan juga adanya deformitas pada stadium lanjut. Terus untuk diagnosisnya bisa dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan radiologi X-ray menunjukkan penyempitan celah sendi, osteofit, dan juga sklerosis, tulang subkondral dan kista. Laboratoriumnya umum, normalnya digunakan untuk menyingkirkan artritis lainnya. Untuk penata laksanaannya, ada penata laksana farmakologi, farmakologi, dan bedah. Untuk non-farmakologinya bisa kita berikan edukasi pasien seperti penurunan berat badan, jika obesitas, fisioterapi, dan olahraga ringan, misalnya berenang, jalan kaki, alat bantu, tongkat, bes, alas kaki khusus. Farmakologinya bisa kita kasih analgesik seperti paracetamol, NSAID seperti ibuprofen atau natrium diklofenat. Tapi biasanya di sini kita berikan natrium diklofenat. Topikal yaitu ada krim NSAID seperti capsaicin, dan ada glukosamin chondroitin, masih kontroversial biasa. Injeksi intraartikular seperti kortikosteroid atau asam hyaluronat. Dan juga pembedahannya bisa kita lakukan pembedahan artroskopi dan osteotomi, dan juga total joint replacement, misalnya total knee replacement. Untuk komplikasinya sendiri adalah penurunan kualitas hidup, imobilisasi, deformitas sendi, dan disabilitas. Untuk edukasinya yang bisa kita berikan adalah pahami penyakit osteoartritis adalah kondisi kronis tapi dapat dikelola. Jaga berat badan, aktivitas fisik teratur, pola makan sehat, seperti kaya antioksidan dan antiinflamasi, seperti sayur, buah, dan omega 3. Gunakan alat bantu jika perlu, konsultasi rutin dengan tenaga kesehatan, hindari aktivitas yang memperberat nyeri sendi.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan ini adalah referensi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.